Narkoba atau narkotika merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semisintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara itu, menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, narkoba dibagi menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Penggolongan ini didasarkan dengan tingkat ketergantungannya. Untuk golongan 1, itu cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, contohnya seperti opium dan kokain. Sedangkan untuk narkoba golongan 2 itu biasanya digunakan untuk pengobatan, namun harus menggunakan resep sesuai dengan anjuran dokter. Contohnya yaitu morfin dan alfaprodina. Kemudian untuk narkotika golongan 3 dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sintetis, semisintetis, dan alami. Untuk yang sintetis, contohnya ada amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Kemudian untuk yang semi-sintetis itu ada heroin dan morfin. Sedangkan yang alami itu ada ganja. Seperti itu contoh-contoh atau jenis-jenis narkoba yang ada di Indonesia. Dampak penyalahgunaan narkoba tergantung pada jenis narkoba yang digunakan. Adapun dampak penyalahgunaan narkoba menurut efeknya terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama halusinogen, yang mengakibatkan seseorang pengguna narkoba akan menjadi berhalusinasi. Yang kedua adalah stimulan, yang dapat mengakibatkan kerja otot dan jantung lebih cepat sehingga pengguna merasakan kegembiraan dalam sementara waktu. Yang ketiga adalah depresan, yaitu dapat meningkatkan rasa ketenangan, bahkan dapat membuat seseorang tertidur atau tidak sadarkan diri. Dan yang terakhir adalah adiktif, yaitu dapat mengakibatkan rasa kecanduan hingga membuat seseorang menjadi pasif. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu dampak fisik dan juga dampak psikis atau sosial. Contoh dari dampak fisik yaitu antara lain 1, adanya gangguan pada sistem syaraf neurologis. Kemudian yang kedua adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yang ketiga ada gangguan pada kulit atau dermatologis. Kemudian yang keempat adalah adanya gangguan paru-paru. Dan yang kelima yaitu adanya gangguan pada organ reproduksi. Sedangkan contoh dampak psikis atau sosial yaitu antara lain 1, hilangnya kepercayaan diri. Kemudian yang kedua hilangnya konsentrasi, dan 3 dapat mengakibatkan gangguan mental. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk mencegah dari paparan narkoba. Di sini saya membagi jadi 4 poin. Yang pertama yaitu mengenai pendidikan dan kesejahteraan, di mana pendidikan ini harus dimulai dari edukasi sejak dini, kampanye anti narkoba, peran orang tua, dan guru. Yang kedua adalah penguatan nilai dan kepribadian. Nah, nilai dan kepribadian ini apa? Yang pertama yaitu pengembangan keterampilan hidup atau life skill yang kita punya. Yang kedua yaitu aktivitas positif yang kita lakukan sehari-hari seperti berolahraga ataupun aktivitas-aktivitas lainnya. Terus di poin yang ketiga yaitu lingkungan sosial yang mendukung. Nah, lingkungan sosial ini sangat berperan penting bagi kita untuk mencegah dari paparan narkoba. Nah, ini juga terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu kelompok pertemanan yang positif, yang kedua yaitu pengawasan dari lingkungan kita dengan cara dari diri kita sendiri. Nah, pada poin terakhir yaitu poin keempat, yaitu adanya penegakan hukum yang baik di negara kita. Mengapa demikian? Karena penegakan hukum pun sangat penting untuk teman-teman ataupun orang-orang yang sudah terpapar narkoba agar bisa mendapatkan rehabilitasi yang layak. Nah, di sini juga terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu ada operasi pencegahan, baik dilakukan oleh
Badan Narkotika Nasional maupun Kepolisian Negara. Yang kedua yaitu untuk peran masyarakat itu sendiri. Nah, dari paparan yang udah disampaikan dari pertama tadi, dapat kita simpulkan bahwa narkoba adalah zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial individu. Penyalahgunaan narkoba seringkali menyebabkan kecanduan, gangguan kesehatan serius, serta masalah hukum dan sosial. Nah, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kita sendiri, tetapi juga dirasakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar kita. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan narkoba harus menjadi prioritas bersama melalui edukasi, pengawasan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Dengan meningkatkan kesadaran pada diri kita dan membangun lingkungan yang baik, masyarakat dapat terlindungi dari ancaman narkoba sehingga tercipta kehidupan yang sehat dan harmonis. Terima kasih.